أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، المبعوث رحمة للعالمين الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jemaah Masjid Surau Darul Jannah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia, sehingga pada subuh ini kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah tadarruk kita kepada Allah Azza wa Jalla, serta menghadiri majlis ilmu, mentadabburi Al-Quran. Salawat berangkai dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Amin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Pada pertemuan sebelumnya setelah membahas tafsir surah Al-Baqarah ayat 44 sampai 46. Insyaallah taala pada hari ini kita lanjutkan dengan ayat ke-47 sampai ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Aku berlindung pada Allah dari syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai Bani Israil, ingatlah nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepadamu, dan sungguh aku telah memuliakanmu di seluruh alam semesta.
Dan takutlah kalian kepada sebuah hari di mana pada hari tersebut jiwa tidak bisa menolong jiwa yang lainnya, tidak akan diterima syafaat, tidak akan diterima tebusan, dan orang-orang kafir tidak akan ditolong oleh Allah di hari kiamat tersebut. Dan ingatlah wahai Bani Israil, ketika kami telah menyelamatkanmu dari Fir'aun dan pengikutnya, yang mana mereka menimpakan kepadamu dengan azab yang sangat buruk. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan anak-anak perempuanmu hidup. Dan pada kejadian tersebut merupakan cobaan yang sangat besar dari Tuhanmu padamu. Dan ingatlah, tatkala kami telah membelahkan untukmu lautan, maka kami selamatkan kamu, dan kami tenggelamkan Fir'aun beserta bala tentaranya, dan kamu melihat Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di lautan tersebut. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih kelanjutan dari Bani Israil, manusia yang merupakan keturunan dari Nabi Israil, Nabi Ya'qub alaihissalam, yang mereka disebut dalam Al-Quran berulang kali karena mereka lebih banyak yang kafir dibandingkan yang beriman. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 110, minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Sebagian kecil di antara mereka yang beriman, namun mayoritasnya adalah orang-orang yang fasik, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 47 Allah berfirman, wahai Bani Israil, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dengan berbagai macam nikmat, dan sungguh aku telah memuliakanmu di alam semesta. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Bani Israil di atas manusia-manusia lainnya pada zaman sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah manusia yang paling baik di zaman itu. Adapun setelah diutusnya Rasulullah SAW, maka manusia yang terbaik adalah umat Rasulullah SAW, ummatan wasatan, kata Allah. Kami jadikan engkau umat Muhammad sebagai umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian semua itu umat Muhammad khairu ummah, adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Kalian mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah. Adapun konteks ayat ini, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, aku telah memuliakan kalian Bani Israil di seluruh alam semesta. Itu konteksnya sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an. Takutlah kalian semua wahai Bani Israil dengan hari kiamat. Di hari kiamat tersebut jiwa tidak bisa menolong jiwa yang lain. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Di hari kiamat tidak akan diterima syafaat. Wala yukhadhu minha 'adl. Di hari kiamat tidak akan diterima tebusan. Wala hum yunsarun, dan mereka orang-orang kafir tidak akan ditolong. Mengapa Allah mengatakan ini kepada mereka Bani Israil? Karena Bani Israil meyakini bahwasanya akhirat, yaitu surga, hanya diperuntukkan untuk mereka. Padahal mereka telah melakukan kekufuran, melakukan kesyirikan, melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka meyakini mereka lah satu-satunya orang yang berhak masuk dalam surga. Padahal mereka telah ingkar kepada Allah, membunuh para nabi, dan berbagai macam kejahatan yang mereka kerjakan.
Di sini Allah ultimatum mereka. Wattaqu yawman. Wahai Bani Israil, tobatlah kalian, masuklah ke dalam Islam. Kalau kalian mati dalam kondisi seperti ini, takutlah di hari kiamat tersebut. La tajzi nafsun an nafsin syai'an. Kalian tidak akan mendapatkan pertolongan dari siapapun. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Di hari kiamat Allah tidak akan memberikan syafaatnya. Syafaat hanya untuk orang-orang yang beriman. Syafaat tidak berlaku kepada orang-orang yang kafir. Wala yukhadhu minha 'adl. Bagaimanapun kalian yang kalian lihat di dunia, di hari kiamat harta tersebut tidak akan bisa digunakan untuk menebus Allah, menyelamatkan kalian dari api neraka. Wala hum yunsarun. Mereka orang-orang kafir tidak akan ditolong oleh Allah. Mereka akan selama-lamanya di dalam api neraka. Wahai Bani Israil, kalau kalian tetap kufur, maka bukan surgalah tempat kalian. Tempat kalian adalah neraka. Di hari kiamat kalian akan sama seperti orang-orang kafir yang lainnya kalau kalian tidak mau beriman. Meskipun kalian keturunan para nabi dan rasul, meskipun kalian keturunan Yakub, meskipun kalian keturunan Musa, di hari kiamat yang menyelamatkan itu bukanlah nasab siapapun, keturunan siapapun, tidak. Yang menyelamatkan di hari kiamat adalah iman dan taqwa. Percuma kalian nasab nabi dan rasul tapi kalian tidak beriman, sama saja dengan orang kafir yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Siapa saja yang berleha-leha dalam beramal soleh di dunia, maka nasabnya tidak akan bisa menolongnya di hari kiamat. Hatta keturunan Nabi Muhammad SAW sekalipun, kalau dia ingkar, kalau dia kafir, kalau dia tidak beriman, percuma dia keturunan Nabi. Bukan keturunan yang Allah lihat di hari kiamat, tapi iman, taqwa dan amal soleh. Bani Israil meyakini diri mereka adalah abna'ullah, anak-anak Allah, wa hibbahu, manusia pilihan kecintaan Allah. Mana mungkin kami akan diazab oleh Allah di hari kiamat? Maka ayat ini untuk membantah akidah keyakinan mereka. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat, hari akhir itu tidak akan bermanfaat harta maupun anak-anak, kecuali orang yang datang di hari kiamat dengan hati yang bersih, selamat dari penyakit hati, selamat dari kekufuran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian di ayat 49 Allah menjelaskan kepada Bani Israil di antara nikmat yang telah mereka terima, yaitu mereka diselamatkan dari Fir'aun dan bala tentaranya. Yang mana Fir'aun merupakan gelar bagi penguasa Mesir, bukan nama raja, merupakan gelar penguasa di negeri Mesir. Pertanyaannya, kenapa Bani Israil itu bisa berada di Mesir? Padahal Israil, Nabi Yakub alaihissalam lahir di Baitul Maqdis di Palestina. Karena kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam yang dibuang oleh saudaranya, kemudian dibuang ke sumur. Di sumur tersebut diambil oleh kafilah dagang, dibawa ke negeri Mesir. Di kemudian hari Yusuf menjadi salah seorang pembesar di negeri Mesir, menjadi bendahara negara Mesir pada waktu itu. Maka Yusuf membawa keluarganya, Nabi Yakub, ibunya Nabi Yusuf, dan saudaranya yang jumlahnya 11 orang, semuanya pindah ke negeri Mesir. Insyaallah aminin, kata Yusuf, kalian semua dalam kondisi aman dan tentram. Ketika Nabi Yusuf masih hidup, Bani Israil akhirnya beranak pinak. Nabi Yusuf beriman kepada Allah sebagai nabi di negeri Mesir. Ketika Nabi Yusuf telah wafat, meninggal dunia, maka kondisi berubah 180 derajat.
Yang sebelumnya orang-orang Bani Israel hidup dengan nyaman dan tentram di negeri Mesir. Ketika Yusuf masih hidup, ketika Yusuf telah wafat, maka orang-orang Bani Israel mulai sedikit demi sedikit kehilangan hak hidupnya di negeri Mesir. Mereka akhirnya ditindas, mereka dipekerjakan dengan paksa, akhirnya mereka diperbudak oleh Fir'aun di negeri Mesir. Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3. Sampai zaman Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun yang ke-11. Dan Fir'aun yang ke-11 ini adalah Fir'aun yang paling kafir, yang paling dahsyat, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun ini mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Sehingga Fir'aun ini mengaku dirinya sebagai Tuhan, membuat peraturan apa saja dalam rangka menzalimi manusia, menindas orang-orang Bani Israel. Yasumunakum su'al 'adzab. Fir'aun ditolong oleh tentara-tentaranya menimpakan kepada kalian seburuk-buruk azab, seburuk-buruk siksaan yang tidak bisa dibayangkan dengan nalar. Apa di antaranya? Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka menyembelih anak-anak laki-laki. Setiap anak laki-laki Bani Israel yang lahir langsung ditangkap, disembelih. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan anak-anak perempuanmu hidup. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Fir'aun membunuh anak-anak laki-laki Bani Israel, namun membiarkan anak-anak perempuan Bani Israel untuk hidup, tidak disembelih? Maka jawabannya adalah, suatu ketika di malam hari Fir'aun bermimpi bahwasanya singgasananya, kerajaannya hancur, dimakan oleh api yang besar, yang mana api yang besar ini muncul dari arah Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis muncul api yang besar, menjalar sampai ke negeri Mesir, menghancurkan kerajaan dari Fir'aun. Maka Fir'aun terbangun di pagi hari, mengumpulkan seluruh tukang sihirnya dan tentaranya, terutama yang menguasai ahlam, tafsir-tafsir mimpi. Disampaikan mimpi tersebut kepada seluruh pengikutnya, bala tentaranya, tukang sihir. Maka tukang-tukang sihir tersebut mengatakan kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, maksud dari mimpi ini adalah akan muncul dari Bani Israel salah seorang laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaanmu, menjatuhkanmu dari singgasana. Maka Fir'aun berpikir, bagaimana caranya supaya mimpi ini tidak terwujud? Bagaimana dia tetap bisa mempertahankan kerajaan dan kekuasaannya? Akhirnya Fir'aun berdiskusi dengan Haman. Haman ini perdana menterinya yang dimiliki oleh Fir'aun beserta tentaranya. Akhirnya mereka memutuskan siapa saja Bani Israel yang laki-laki maka harus disembelih, supaya tidak muncul laki-laki yang akan menghancurkan kerajaannya Fir'aun dan bala tentara. Akhirnya betul-betul diberlakukan selama bertahun-tahun. Siapapun laki-laki Bani Israel yang lahir ke muka bumi maka akan ditangkap dan disembelih oleh Fir'aun dan bala tentara. Selama bertahun-tahun berlaku seperti itu, tiba-tiba muncul salah seorang penasehat dari kerajaan Fir'aun, mengatakan kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, kalau semua laki-laki, bayi laki-laki Bani Israel itu disembelih, terus siapa nanti yang menjadi pekerja-pekerja kita? Ini Bani Israel ini yang tua-tua ini sebentar lagi akan mati, yang dewasa ini akan menjadi tua, yang tua akan meninggal. Siapa yang akan meneruskan pekerjaan kita untuk membangun piramid, membangun berbagai macam bangunan-bangunan Mesir yang megah-megah itu? Tidak mungkin kita memperkerjakan bangsa kita, orang Kipti, orang Mesir. Kita harus menyiksa Bani Israel sebagai budak-budak tawanan kita. Maka Fir'aun berpikir, betul juga ya, kalau dibunuh semua yang laki-laki Bani Israel, siapa yang akan melanjutkan
tugas atau sebagai budak bagi mereka. Maka Fir'aun mengamandemen undang-undangnya, peraturannya setahun ini anggaplah tahun ganjil, dibunuh anak-anak laki-laki Bani Israel. Tahun berikutnya, tahun genap, maka dibiarkan hidup, tidak disembelih. Nabi Harun alaihissalam, kakak dari Nabi Musa alaihissalam, itu lahir di tahun tidak disembelih. Ketika tahun tidak terjadi pembelihan, lahirlah Nabi Harun alaihissalam. Adapun Nabi Musa alaihissalam sebaliknya, lahir di tahun di mana terjadinya penyembelihan. Makanya ketika Musa itu baru lahir, langsung disembunyikan oleh ibunya, dimasukkan ke dalam peti, kemudian dibuang ke sungai. Allah telah menjamin, wahai ibu Musa, buanglah anakmu ke sungai, insya Allah kemudian hari anakmu akan kembali kepada dirimu. Akhirnya betul-betul dibuang oleh ibu Nabi Musa ke sungai. Entah kemana pergi, ke sungai ini. Namun luar biasa, dengan kekuasaan Allah, peti tersebut sampai ke rumahnya Fir'aun. Karena rumah Fir'aun itu dekat dengan sungai. Salah seorang keluarganya atau bahkan dalam riwayat yang lain, istri Fir'aun sedang mandi di sungai tersebut, mendapati peti yang di dalamnya ada Nabi Musa alaihissalam yang masih kecil, yang masih bayi. Diambil oleh Asia, nama istri Fir'aun namanya Asia, dibawa ke dalam istananya, dilihat. Ini adalah anak laki-laki yang sangat tampan, yang sangat rupawan, tapi wajahnya bukan wajah orang Kipti, orang Mesir, bukan. Tapi wajahnya wajah orang Bani Israel. Nampaklah oleh Fir'aun. Fir'aun langsung bisa mengenali ini pasti anaknya Bani Israel, bukan orang-orang Kipti, bukan orang-orang Mesir. Maka Fir'aun segera mengambil pedangnya untuk membunuh Nabi Musa yang masih kecil. Namun Asia mengatakan, la taqtuluh, jangan bunuh anak ini. Asa an yanfa'ana, mudah-mudahan anak ini akan bermanfaat untuk kita ketika dia sudah dewasa. Au nattakhidahu walada, atau kita angkat dia sebagai anak angkat. Karena Fir'aun dan Asia belum punya seorang anak pun. Ya mudah-mudahan ini Musa ini, anak ini akan menjadi raja kita berikutnya, meskipun mungkin dia bukan dari orang-orang Kipti. Luar biasa. Bagaimana Fir'aun ingin kerajaannya tetap langgeng, tetap abadi, namun Allah berkehendak lain. Nanti melalui Musa Fir'aun akan binasa, Fir'aun akan hancur, akan tenggelam di Laut Merah beserta para pengikutnya. Bagaimanapun manusia merencanakan sesuatu, rencana Allah itu lebih dahulu, lebih berlaku dibandingkan rencana manusia. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu Rabbul Alamin. Apa saja yang kalian kehendaki wahai manusia tidak akan terwujud kecuali atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di kemudian hari Asia akan menjadi perempuan yang beriman, adapun Fir'aun tetap berada pada kekafiran. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Azab-azab, siksa-siksa yang ditimpakan oleh Fir'aun kepada kalian wahai Bani Israel adalah ujian yang sangat dahsyat dari Tuhan. Ujian keimanan, ujian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 50, wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Dan ingatlah tatkala kami membelahkan lautan untukmu agar selamat dari Fir'aun. Dan Fir'aun ketika memasuki lautan tersebut, mereka semua tenggelam, dan kalian semua menyaksikan bagaimana Fir'aun dan tentaranya tenggelam di lautan. Dibelahnya lautan atas dasar doa Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa telah berdakwah sekian waktu kepada Fir'aun. Ketika dewasa, Allah mengangkat Musa dan Harun sebagai Nabi dan Rasul kepada Bani Israel dan juga kepada Fir'aun dan para tentaranya. Setiap hari Nabi Musa dan Harun mendatangi Fir'aun, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan la ilaha illallah,
Namun Fir'aun setiap mendapatkan dakwah justru dia semakin membangkang, semakin dia berbuat zalim kepada manusia, terutama Bani Israel. Sampailah kesabaran Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tamis ala amwalihim washdud ala qulubihim. Nabi Musa berdoa kepada Allah, wahai Allah, Fir'aun ini tetap dia ingkar, tetap dia kafir, tetap dia berbuat zalim kepada manusia. Engkau telah memberikan kepadanya kekuasaan, harta yang banyak, tapi kekuasaan dan harta tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya. Rabbana liyudillu an sabil. Wahai Allah, Fir'aun ini tidak akan mendapatkan petunjuk sampai kapanpun. Dia akan terus menyesatkan manusia di jalan yang benar. Wahai Allah, hancurkanlah dia, tutuplah hatinya. Maka Allah mengabulkan doa Nabi Musa. Fala yu'min. Dengan doa Nabi Musa, Fir'aun tidak akan beriman. Hatta yarawul azab al-alim, sampai nanti dia akan melihat azab yang sangat pedih. Qala qad ujibat da'watuhuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Allah berfirman, wahai Musa dan Harun, aku telah mengijabah doamu, istiqamah dan tetap berdakwah kepadanya. Jangan ikuti jalan orang-orang yang tidak memiliki ilmu, yang mengikuti hawa nafsunya. Apa yang terjadi? Di malam harinya Allah perintahkan, wa auhayna ila Musa an asri bi'ibadi innakum muttaba'un. Wahai Musa dan Harun, segeralah pergi dari negeri Mesir ini. Bawa semua orang Bani Israel meninggalkan Mesir, karena kalian akan dibuntuti oleh Fir'aun dan bala tentara. Keluarlah Nabi Musa dan Harun beserta Bani Israel dari Mesir. Namun akhirnya diketahui oleh Fir'aun. Akhirnya Fir'aun memanggil seluruh bala tentaranya untuk segera mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Sampailah di Laut Merah. Tidak ada jalan lagi selain harus menyeberangi Laut Merah tersebut. Sampai-sampai Bani Israel mengatakan, inna lamudrakun. Wahai Musa, kemana jalannya ini? Masa Allah perintahkan kita pergi ke laut ini, mana mungkin kita bisa menyeberanginya? Inna lamudrakun. Di belakang kita sudah ada Fir'aun dan bala tentaranya yang berhasil menyusul kita. Maka Nabi Musa mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdini. Wahai Bani Israel, janganlah takut, karena Allah pasti akan memberikan petunjuk kepadamu. Wa auhayna ila Musa an yadrib bi'asakal bahr. Maka pada waktu itu kami wahyukan kepada Musa agar Musa memukulkan tongkatnya ke lautan. Falaqa fakana kullu firqin kattawdil 'azim. Maka lautan tersebut terbelah. Berapa terbelahnya? Sebanyak 12. Ya, bukan satu belahan. Satu belahan lautan adalah keyakinan orang Yahudi, orang Bani Israel. Adapun dalam keyakinan Islam, lautan tersebut terbelah menjadi 12, karena 12 sesuai dengan jumlah kabilah, jumlah suku dari Bani Israel. Setiap kabilah memiliki jalannya masing-masing di lautan. Fakana kullu firqin kattawdil 'azim. Setiap belahan itu adalah yang sangat tinggi, jalan yang sangat kering di tengah lautan. Lewatlah Nabi Musa dan seluruh Bani Israel dari lautan tersebut. Maka Fir'aun mengatakan, in falaqali li anni ana rabbukum. Lautan ini terbelah karena aku adalah Tuhanmu. Padahal yang belah lautan adalah Allah melalui tongkat Nabi Musa. Fir'aun namanya sombong, congkak, ya, takabur. Tetap dia mengatakan, biarlah mereka lewat dulu, karena laut ini adalah aku yang membelahnya. Aku adalah Tuhan. Kita begitu kata Fir'aun. Selamat semuanya Bani Israel ke seberang sana. Fir'aun mulai masuk beserta bala tentara. Ketika berada di tengah lautan, maka laut tersebut segera menutup, menenggelamkan
Fir'aun dan seluruh bala tentaranya. Maka di waktu itu barulah Fir'aun mengatakan, annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Sekarang aku mengakui bahwasanya Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah, Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Sekarang aku mengaku sebagai seorang yang muslim, berserah diri pada Allah. Apa kata Allah? Al-an, kenapa baru sekarang wahai Fir'aun? Dah terlambat. Maka dah asaita qabl, kenapa semasa kamu di Mesir tidak beriman, berbuat maksiat? Wa kunta minal mufsidin, dan kamu adalah orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Fal-yawma najjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Maka pada hari ini sebagai bukti kekuasaanku, sebagai pelajar untuk orang-orang setelahmu, tubuhmu akan diawetkan agar menjadi ibrah, pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang setelahnya. Jadi terbelahnya lautan itu atas doa Nabi Musa. Nabi Musa nak tahu apa azab yang akan Allah timpakan kepada Fir'aun. Ternyata azabnya dengan cara dibelahnya lautan. Fir'aun mengikutinya, akhirnya mereka semua tenggelam di lautan tersebut. Wa antum tanzurun, kata Allah, wahai Bani Israel, kalian semua melihat menyaksikan bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya seluruhnya tenggelam di lautan tersebut. Namun Bani Israel ketika telah diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun, mereka kembali melakukan kesyirikan. Wajawazna bi Bani Israel al-bahr fa'atau ala qawmi ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Ketika Bani Israel telah selamat dari Fir'aun, mereka melihat sekelompok manusia menyembah Tuhan-Tuhan berhala. Apa kata Bani Israel? Wahai Musa, kami juga ingin punya berhala seperti mereka. Apa kata Musa? Innakum qaumun tajhalun. Wahai Bani Israel, kalian semua orang bodoh. Siapa yang menyelamatkan kalian dari Fir'aun? Siapa yang membelah lautan? Siapa yang menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan bala tentaranya? Kenapa masih berpikir untuk menyembah selain Allah? Innakum qaumun tajhalun. Wahai Bani Israel, kalian semua orang yang jahil, orang yang bodoh, cepat melupakan nikmat Allah. Ketika kalian diazab, kalian ingat Allah, tapi ketika dapat nikmat, kalian lupa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah perbuatan dari orang-orang Bani Israel. Taib, barakallahu fikum. Allah a'lam bissawab. Inilah kajian tafsir kita pada pagi ini, ayat 47 sampai 50. Silakan kalau ada baiknya.